Halo, bertemu lagi bersama aku Putri Jawa. Welcome to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga hari ini bahagia, kemarin bahagia, besok bahagia. Yang lagi puasa, yang lagi lemes, selamat puasa ya. Tapi nggak usah lemes. Kayak aku iseng baca-baca hal-hal aneh, berita-berita aneh menurut aku yang kayaknya nyeremin, kayaknya aneh atau nggak masuk di akal atau nggak nyangka kalau kejadian seperti itu bakalan ada di dunia ini. Ternyata manusia itu bisa melakukan kekonyolan, kejahatan atau apapun juga ya, yang terkadang di luar akal sehat dan hati nurani. Oke? Berita pertama yang menurut aku ya aneh atau mungkin nggak ya adalah misteri kutukan makam Firaun. Oke, pada tahun 1923 makam Tutankhamun di lembah para raja Mesir untuk pertama kali ditemukan dan digali. Penelitinya adalah seorang ahli Mesir kuno yang bernama Howard Carter dengan dukungan dana dari seorang bangsawan Inggris yaitu yang bernama Lord Carnarvon. Kutukan menyeramkan seakan menjaga makam Firaun itu yang kerap disebut Raja Tut. Raja Tut, oke. Kematian akan datang dengan sangat cepat kepada dia yang mengganggu kedamaian raja. Ditulis di kutukan itu ya, di dalam makam itu. Lord Carnarvon yang menjadi korban kutukan, dia meninggal setelah keracunan darah akibat pipinya yang digigit nyamuk yang terinfeksi. Kejadiannya 6 minggu setelah pembukaan makam Tutankhamun tersebut. Diikuti saudara tiri Carnarvon yang meninggal karena keracunan darah. Wolf Chul, seorang jutawan Afrika Selatan, dibunuh beberapa bulan setelah kunjungannya ke makam tersebut. Kemudian ada pemodal George J. Gould meninggal karena demam selama 6 bulan setelah kunjungannya. Waduh. Jadi kalian percaya atau enggak? Semuanya masing-masing ya. Mungkin kebetulan, tapi kok banyak? Jadi nggak ngerti ya. Oke, yang menurut aku aneh lagi, yang menurut aku kok bisa ya, kejem banget. Yang kedua adalah jadi ada seorang sersan angkatan darat Amerika Serikat yang memenggal kekasih istrinya dan membawa kepalanya ke samping tempat tidur rumah sakit. Saking dia betenya atau apa, cemburu atau sakit hati, nggak tahu ya. Jadi pada awal Desember, Stephen Scapp, 26 tahun dari Baltimore, mengetahui bahwa istrinya Diane sedang hamil oleh sahabatnya Gregory Glover berumur 21 tahun dari Phoenix. Dia menemukan Glover dan menikam serta memenggal kepalanya dengan pisau militer yang berukuran 8 inci. Kalian bayangin gak sih 8 inci bersih memenggal kepalanya? Jadi di lehernya dong ya. Duh, gak kebayang. Para saksi itu mengatakan bahwa dia menendang kepala beberapa kali untuk memutuskan sepenuhnya dari tubuh Glover. Jadi karena belum putus-putus juga, ini orang apa ya, nendangin kepalanya biar terlepas, benar-benar kelepas dari kepalanya, apa dari tubuhnya, kepala tubuh. Nah, kalian bayangin. Lalu mengambilnya dan berkata, inilah yang kamu dapatkan dari perzinahan. Waduh. Dan akhirnya si Scapp itu membawa kepala berlumuran darah itu dalam tas olahraga bertuliskan logo kepala ke rumah sakit. Serem banget pak, yang sabar kali. Kemudian ada di tahun 1978 sampai 1995 Amerika mendapat rangkaian teror dengan menggunakan bom rakitan yang ternyata dilakukan oleh mantan profesor matematika yang bernama Theodore John Kaczynski. Dia itu dikenal sebagai unbomber, adalah seorang Amerika teroris domestik
anarkis dan mantan profesor matematika. Dia itu adalah seorang ahli matematika, tetapi meninggalkan karir akademisnya pada tahun 1969 untuk mengejar kehidupan yang lebih primitif. Antara 1978 dan 1995 dia sudah membunuh 3 orang dan melukai 23 orang lainnya dalam kampanye pemboman nasional terhadap orang-orang yang diyakini memajukan teknologi modern dan perusakan lingkungan. Dia mengeluarkan kritik sosial yang menentang industrialisasi dan menganjurkan bentuk anarkisme yang berpusat pada alam. Jadi si Theodore ini benar-benar sangat mencintai alam sampai nggak mau alam itu dirusak. Dia pengen kembali ke masa primitif mungkin ya, yang mungkin dia pikir teknologi modern sekarang itu banyak buruknya menurut dia, bukan banyak manfaatnya. Tapi ya nggak tahu ya. Tapi sekarang tanpa adanya teknologi kita nggak akan jadi dunia yang seperti ini yang sebenarnya memberikan kemudahan untuk kita, manfaat juga yang banyak. Semuanya tergantung dari orang itu masing-masing ya, sebijaksana apa kita untuk memakai teknologi modern yang ada pada saat ini. Oke? Kemudian ini kembali ke Indonesia ya, yang dimana yang lainnya sudah berteknologi modern, tetapi di Indonesia masih aja aneh bin ajaib menurut aku. Ini ada Hakekok Balakasuta, ajaran sesat dari Pandeglang. Halo kalian, be smart, use your brain ya. Kesayangan. Jadi kalau aliran sesat ini menurut aku yang kiranya nggak mungkin, jangan diikutin ya, Bo. Jadi ada seorang pemimpin aliran kepercayaan yang diduga sesat atas nama Arya. Dia umurnya 52 tahun, warga Kampung Polos, Desa Waringin Kurung, Kecamatan Cimanggu. Itu diamankan petugas tiba-tiba karena menurut informasi Kasat Intelkam Polres Pandeglang AKP Sally Elgiansa yang memimpin langsung aksi pengamanan terhadap kelompok aliran sesat tersebut. Jadi dari hasil interogasi sementara diduga pimpinan aliran sesat tersebut telah mengajak jamaahnya untuk mandi bersama tanpa menggunakan busana. Bisa kalian bayangkan nggak sih? Ya ampun, mandi bareng-bareng di kolam, di kubangan, nggak tahu di mana ya, tanpa menggunakan benang pakaian sekalipun. Serem. Di situ waktu tertangkap ada sebanyak 16 orang, terdiri dari 5 anggota perempuan dan 8 anggota laki-laki dan juga 3 orang anak-anak. Well, yang lainnya udah kemana? Yang lainnya udah bisa pokoknya berteknologi tinggi, berpemikiran maju, tapi di Indonesia masih percaya dengan hal-hal yang menurut aku nggak masuk di akal. Beneran deh. Coba kalau ada ilmu-ilmu apa, ada informasi apa, ada aliran apapun juga, tolong disaring dengan otak, dengan akal sehat. Coba ditanyakan ke hati nurani mungkin, ke tetangga, ke teman, ke saudara, ke sahabat atau orang tuanya. Kira-kira oke nggak? Kira-kira gimana sih? Sharing dulu, brainstorming dulu sama orang, gimana? Jadi biar nggak sesat-sesat banget, Bu. Jadi nggak kayak orang yang gimana ya, galau, atau nggak kayak orang yang nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, atau yang nggak. Oke? Jadi itu ada beberapa berita, ada beberapa kejadian di dunia ini yang menurut aku perlu aku sampaikan. Ternyata ada juga ya yang seperti itu di dunia. Tunggu ada berita-berita berikutnya yang mungkin menurut aku aneh juga. Nanti aku sharing-sharing. Oke? Bye kesayangan.